Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak DRS Nafiuddin selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah Sunan Ampel beserta Ibu Bapak Dewan Guru MTS Sunan Ampel yang kami hormati, dan tak lupa kepada anak-anakku siswa baru yang saya banggakan. Untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita lebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, dengan harapan taufik serta hidayah Allah akan senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga kita pada kali ini bisa belajar dengan lebih maksimal meskipun hanya lewat daring, lewat jaringan ini, yang insya Allah tidak lama lagi kita akan bisa belajar dengan bertatap muka secara langsung di dalam kelas. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya salawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, karena beliaulah yang senantiasa kita harapkan barokah dan syafaatnya baik di dunia maupun besok di akhirat. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi dalam kegiatan Matsama tahun 2020 pada anak-anak MTS Sunan Ampel, khususnya siswa baru. Namun sebelumnya kita awali dengan perkenalan lebih dahulu, karena nanti kalau sudah kenal biar sayang, ya, sayang sesuai dengan pepatah, ya, tidak kenal maka tidak akan sayang. Jadi harapan saya sayang sama gurunya juga sayang sama materinya. Nama saya cukup singkat, yaitu Ibu Siti Masrurah. Nah, panggilannya Ibu Ruloh. Alamat saya tidak jauh dari madrasah, yaitu di Desa Jarak, tepatnya Jarak bagian utara, tepatnya di perempatan yang paling utara bagian sebelah barat. Itulah tempat saya kira cukup untuk perkenalan. Insya Allah besok dilanjutkan kalau sudah waktunya belajar secara langsung bertatap muka. Anak-anakku yang saya banggakan, untuk mengawali materi saya akidah akhlak,
marilah kita baca lebih dahulu basmalah bersama-sama dengan harapan nanti Allah akan memberikan kemudahan serta kelancaran. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa materi akidah akhlak perlu disampaikan pada kegiatan Matsama tahun ini? Karena akidah akhlak merupakan fondasi hidup bagi manusia yang sangat penting untuk dimiliki, sangat penting untuk dipahami, dimengerti, bahkan untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, yang terpenting akan kita pelajari lebih dahulu adalah ngerti dulu atau pengertiannya. Di dalam akidah Islam itu terkandung makna yang pertama, menurut bahasa, akidah berarti suatu ikatan atau perjanjian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia hidup di dunia ini secara tidak langsung, mulai sejak lahir itu sudah ada ikatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Kita sudah mulai dikenalkan dengan suara azan oleh ayah, iya kan? Nah, ini bukti bahwa kita sudah meyakini dengan sepenuh hati, sudah percaya dengan sepenuh hati bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu hanya satu. Tiada Tuhan selain Allah. Kita yakini dengan sepenuh hati. Oleh sebab itu, yang wajib kita sembah, yang wajib kita mintai tolong, mintai apapun, itu hanyalah Allah. Tiada yang dapat memberikan apapun kecuali hanya Allah. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan manusia dan jin itu tujuannya tidak lain hanyalah untuk menyembahnya. Yang bunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah tujuan Allah menghidupkan, menciptakan manusia dan jin hanyalah untuk menyembahnya. Makanya yang pertama dalam materi ini adalah pengertiannya lebih dahulu. Kita ngerti lebih dahulu, meyakini bahwa yang patut kita sembah hanyalah Allah, yang patut kita mintai perlindungan apapun itu hanyalah Allah. Sedangkan menurut istilah bahwa akidah akhlak itu mencakup beberapa urusan, segala sesuatu yang dibenarkan oleh hati, yang bisa mendatangkan ketentraman jiwa, serta sesuai dengan ajaran Islam. Jadi apapun yang kita lakukan setiap hari yang sesuai dengan ajaran Islam, inilah yang dimaksudkan akidah Islam. Akidah yang benar, yang mendapatkan
ridho dari Allah untuk menuju jalan yang benar, jalan yang lurus. Jadi akidah Islam ini merupakan fondasi hidup bagi manusia. Fondasi itu bagaikan apa? Ya, fondasi penguat. Ya, jadi kalau manusia hidup tidak punya fondasi, itu akan mudah kena pengaruh, mudah goyah, akan mudah dipengaruhi oleh siapapun. Oleh sebab itu, fondasi hidup kita biar bisa lebih kuat, lebih kokoh, itu kalau dipupuk dengan yang namanya iman, Islam, serta ihsan. Jadi ketiga inilah yang bisa menjadikan fondasi hidup manusia menjadi kuat. Nggak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain, selalu berkaitan. Ada iman, ada Islam, harus disertai dengan ihsan. Jadi ketiganya selalu berkaitan agar fondasi hidup manusia menjadi kuat. Itulah yang harus kita mengerti. Dengan berikutnya yang perlu kita pelajari adalah nilai-nilai yang ada di dalam akidah tersebut. Nilai-nilai yang terkandung di dalam akidah tersebut ini juga perlu kita pahami, perlu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, kita akan memperoleh ketentraman jiwa, memperoleh ketenangan hati, dan juga akan memiliki keteguhan dalam pendirian hati kita, tidak mudah goyah, tidak mudah kena pengaruh oleh setan mungkin. Pendirian kita akan selalu kuat, akan selalu kokoh karena memiliki akidah yang kuat. Nilai yang lain juga akan bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang menjurus kepada kemusyrikan. Apa musyrik? Anak-anak udah tahu semuanya ya. Musyrik itu perbuatan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menyekutukan Allah, menganggap ada Tuhan selain Allah. Mungkin Tuhan dianggap itu pohon atau matahari atau bintang atau yang lain. Itu namanya musyrik. Orang yang memiliki akidah kuat tidak akan terjerumus pada kemusyrikan. Itulah nilainya yang terkandung di dalam akidah Islam. Di samping itu, kita harus juga tahu tentang dasar dan tujuannya. Bahkan ini merupakan bekal yang sangat penting. Kalau kita tidak memiliki dasar, tidak tahu tujuan hidup kita akan tidak bisa hidup tenang karena tidak memiliki dasarnya, tidak tahu tujuan hidupnya. Dasarnya antara lain, akidah Islam itu ada dua. Yang pertama adalah Al-Quran.
yang berupa firman Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa kalamullah, berupa wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril, agar disampaikan kepada umatnya dengan tujuan sebagai pedoman hidup bagi manusia. Nah, Al-Quran ini adalah merupakan kitab suci Allah yang wajib kita pelajari, kita amalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman umat Islam sehari-hari. Jika kalian semuanya tidak mengaji, tidak belajar Al-Quran, maka akan berdosa. Maka belajarlah Al-Quran dengan giat, agar nantinya kita bisa hidup dengan benar, memiliki pedoman yang benar untuk menuju jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dasar yang kedua yaitu hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa ucapan, perbuatan, ataupun tingkah laku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sumbernya juga dari Al-Quran. Hadis inilah yang merupakan sumber kedua, dasar kedua dari akidah Islam. Jadi berupa sunnah, berupa sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah dasar-dasar yang harus kita pahami, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan hidup kita adalah tujuan yang sesuai dengan akidah Islam. Tujuan akidah Islam diantaranya adalah untuk menunjukkan perbuatan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, serta dapat menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Maksiat itu apa tuh? Maksiat itu perbuatan yang bisa mendatangkan dosa. Jadi segala perbuatan apapun yang mendatangkan dosa itu namanya maksiat. Selanjutnya ini yang merupakan tujuan akhir hidup bagi manusia, yaitu ingin selamat dunia dan akhirat. Ini menjadi tujuan akhirnya. Tidak ada manusia yang tidak memiliki tujuan hidup seperti itu, kecuali orang kafir. Ingin selamat di dunia dan selamat di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga Allah senantiasa mengabulkan harapan kita, menjadikan kita orang-orang yang selalu mendapat petunjuk dari Allah, petunjuk yang lurus, yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya sekian apa yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes Riz? Wes. Loh,